Pak Ketua, ini Kunker ini dalam rangka agenda apa Pak Ketua? Jadi kan Komisi 3 itu membidangi tentang keuangan ya. Berapa dinas di Komisi 3 di bawah Komisi 3. Di antaranya ada Bapenda. Ya. Bapenda itu kan membawai UPTD seperti ini di mana-mana. Jadi sehingga kita harus datang ke semua UPTD penghasil, ya baik yang di bawah Bapenda maupun dinas penghasil lainnya, ya kan. Nah, apa yang dilakukan itu tadi selalu koordinasi target dan realisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelayanan. Yang ketiga, bagaimana masukan-masukan dari mereka yang memerlukan kita tidak lanjutnya tingkat atas gitu. Ya, aspirasi gitu ya. Terus kemudian Pak Haji, ini langkah strategis apa ini untuk pencapaian target di 2022 ini untuk dalam hal ini Samsat Malingping ya khususnya? Samsat sebenarnya kan gini ya, setiap Samsat itu berbeda karakteristik ya. Saya kebetulan di Tangerang, mungkin di sana R4-nya lebih banyak dan R4-nya juga CC-nya lebih tinggi, ya kan. Sementara di sini kan R2 yang banyak, ya kan. Jadi kita sama semua itu adalah pendapatan bagi kita. Nah, kenapa datang ke sini? Itu tadi saya bilang langkah strategi dilakukan apa? Ya bagaimana kendala-kendala yang terjadi itu bisa kita atasi. Yang berikutnya apa? Kemarin kan COVID. Dengan COVID kan banyak sekali penurunan terhadap pendapatan. Nah, yang sekarang udah mulai reda. Kita harus tingkatkan pendapatan lagi karena kebutuhan daripada pembangunan, kebutuhan daripada dana biaya modal atau biaya pembangunan semua itu besar di Banten. Nah, itu memerlukan harus harus diimbangi oleh pendapatan yang memadai cukup gitu. Nah, saat ini menurut Pak Ketua kendala di sini Samsat Malingping apa? Mengingat ini kan gedungnya juga udah baru ya, otomatis kan pelayanan juga bertambah. Yang pertama, saya sampaikan tadi Pak Ketua UPT Samsat, bagaimana menggugah kesadaran wajib pajak itu untuk membayar pajak, baik R2 sama R4. Yang kedua, bagaimana menagih mereka-mereka yang nunggak pajak, kendaraan-kendaraan yang tidak mendapatkan ulang lagi. Dua. Karena kalau lihat jumlah unitnya besar. Katanya jumlah unitnya sekitar 77.000. Baik R1 maupun R2. Dari sekian itu yang 40% aja misalnya nunggak ya, masih ada 60%. Berarti masih ada 39 atau 40.000. 40.000 kendaraan. Nah, kalau 40.000 itu kendaraan misalnya berapa persen yang R2? Berapa persen yang R4? Yang R2 itu berapa tadi nilainya? Kan tinggi. Betul. Yang menurut Pak Ketua ini kan per Februari ini UPT Samsat Malingping ini kan baru launching ya. Ini hitungan dalam beberapa bulan ini ada peningkatan nggak dari pendapatan? Kalau saya lihat 2021 dia mencapai target tuh lebih malah. Nah kalau beberapa bulan ini? Beberapa bulan ini kalau saya lihat datanya begini ya. Kalau menghitung PAD itu jangan dihitung juga per bulan 2 bulan. Kan target seluruhnya nanti kan. Ya, karena kita anggaran kita tuh kan dihitungnya nanti ya kan. Kalau sekarang masih normal, masih bagus. Kalau saya lihat Pak Serujin tadi berapa persen baru masuk 30%. 30%. Target secara keseluruhan baru 33%. Berarti optimis melebihi target ya? Kalau saya bilang kalau semuanya optimis banget. Saya optimis. Jadi Pak Ketua, ini mungkin di luar konteks ini ya. Sebagai warga selatan juga kami bahwa adanya gedung Samsat yang baru ini begitu megah Pak Ketua. Nah kemudian tapi akses menuju Samsat ini kan seperti yang Pak Haji lihat ya, seperti itu. Itu kira-kira dari unsur Dewan sendiri bagaimana? Kita udah catat tadi masukannya. Ya. Walaupun terus terang ya, infrastruktur kan bukan domain komisi saya. Minimal ini kita masukkan. Ya. Perlu banget. Harus kalau gedung yang gede jalan juga harus bagus. Betul. Karena kan waktu kami wawancara Pak Bapenda, Pak Haji Opar katanya sedang proses untuk pengalihan
kewenangan dari kabupaten ke provinsi itu gimana, Pak? Kewenangan dari kabupaten, Ke provinsi. ya bagus dong. Jalan ini kan Bagus kalau diserahkan ke provinsi, berarti provinsi nanti yang akan memelihara, yang akan membangun. lagi proses. Ya mudah-mudahan dana provinsi cukup karena ada juga begini, ada juga yang dari provinsi kewenangannya serahin ke kabupaten juga ada di Tangerang. Iya, gitu. Beda-beda ya. Oke. Nah, Bapak sering ke daerah sini, Kunjungan? Baru kedua kali. Dua kali. Satu kali nggak kesini. Satu kali kita ke Baya. Kesannya wilayah selatan gimana, Pak? Ya saya bilang masih luas, masih bagus untuk investasi. Apalagi nanti jalan tolnya akan masuk ya. Iya. Yang penting adalah bagaimana nih ya masyarakatnya menerima investasi. Tapi juga si investor juga harus benar mengutamakan lokal, dan investor itu juga yang ikutin kearifan lokal. Misalnya gini, lebih banyak mereka yang di sini buka adalah yang padat karya, yang padat modal, padat karya. Prospek ke depan, Pak, perkembangan wilayah selatan ya, dengan hadirnya Samsat dan ini dan dari bagaimana, Pak? Dari kacamata. Udah bagus lah, baik. Kenapa? Malah tadi Pak Polisi bilang, malah dia kadang-kadang ambil bola kok, dia mau ngunjungin masing-masing. Sekarang yang penting tadi saya bilang kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya Iya, betul. di sini untuk ditegakkan supaya bisa orang semua mau berpartisipasi untuk bayar gitu. Baik. Terima kasih.